Ya silakan Fuad. Ya, jadi saya mau ceramah. Lagi fenomena Tat. Apa? Lihat belakang Anda. Uang berjatuhan. Iya, Dajjal datang Tat. Ini siapa ini? Bejorka kah? Enggak, Yang selamat. saya adalah- Kok bagus sih, aku nggak punya yang Apa? hoodie. Aku punyanya yang Ini udah apa sih? lama. Udah lama juga. aku nggak pernah dikasih yang bagus. Antum tuh gak pernah minta. Harus Bukan. minta ya? Iyalah. Itu kaosnya. Bukan. Kaos. Nggak ada ukuran antum. Oh gitu. Ya ini ghost protocol. Enggak lah, ukuran sama ukuran dia Tat. Kalau aku gak ada ukuran wajar. Protokol hantu. Protokol hantu. Iya. Ada apa nih yang mau dibahas Ustaz? Apa-apa mau Kebetulan dibahas? aku sama Fuad ini kami mau mengundang. Harta. Aku jadi kayak Imam Mahdi gitu ya? Imam Mahdi nggak begitu. Nggak gitu Iya ya? nggak gitu. Ustadz Felix lagi terkenal bro. Imam Apa? Lagi di mention namanya. Oh ya? Judi ya? Enggak, Judi udah kan kemarin. Judi AI Ini muncul begitu. terus. Iya. Heeh. Iya, iya. Gimana Tat? Iya, Itu nggak tahu judi. udah berapa iklan judi bola tuh. Antum menang nggak? Aku nanti jadi lagi nih materinya judi bola nih. Iya, pokoknya aku tuh apa aja jadi judi bola sekarang. Apa aja jadi bola? Jadi judi bola, pokoknya ngomong apa aja aku jadi judi bola. Iya. Pokoknya kacau lah. Mesti apa? Aku bisa boleh nggak nyumpain orang judi bola nih? Duh, antum Boleh, tanya Pak. fatwa ke aku nih. Boleh. Langsung Boleh lihat aja ke sana. Aku nih. Kalau antum mau nyumpain orang apa yang paling bagus? Masuk surga. Wis. Masa orang buat iklan jahat aku Doain masuk surga. sumpahin masuk Iya, surga. maksudnya biar dia tuh Insaf ya? bertobat gitu. Insaf. Tat. Oh, ya Allah mudah-mudahan yang bikin iklan-iklan kayak gini bertaubat ya. Ya, Nah. gitu. Tolonglah. Cuman tolong kalau masuk surga jangan satu level sama aku ya Allah gitu. Iya benar. Cuma kalau masuk surga jangan satu level sama aku. Iya, gitu. Dia lebih tinggi taunya. Karena Tumben hasil atum baiat. Enggak, aku udah pernah bilang kan, aku kan ada gak suka sama orang tuh. Iya. Aku bilang nanti Iya. kalaupun dia masuk surga, Iya. terus dia satu level sama aku turun gak apa-apa. Yang penting Jangan udah gak bareng. sudi aku sama Iya, dia benar, satu benar. level. Oke, jadi hari ini bahas tentang apa? Duit. Gini, Tat. Jadi katanya nih. Kemarin, ini jujur ya, ini Iya. bukan gimmick-gimmick. Iya. Aku waktu khususnya antum kan orang Iya. tahu Rizko dekat Ustadz Felix. Jadi banyak tuh Mas Rizko, kami mau ngundang Ustadz Felix melalui Mas Rizko, boleh Iya. nggak? Kemarin tuh kan ada beberapa yang WA-nya aku forward, Tat, ini Iya. mau ngundang. Dan mereka langsung nanya, ngomong-ngomong, Bisyarohnya red card- berapa? Enggak, mereka bahasanya red card. Bisyaro tuh nggak ada, bahasa anak ngaji banget itu. Oh, nggak ada ya? Bahasa orang luar sana, tarif atau red card Ustadz Felix untuk ngisi kajian berapa ya? Iya. Nggak Berapa bisa, mio? iya. Berapa mio? Sekarang Million. itu million tuh Singkatannya? lebih halusnya tuh mio. Oh, berapa mio? Miliar. Oh, Million, mio. maksudnya berapa juta? Mio. Itu kayak dari Prancis gitu loh kayaknya ya. Iya. Iya kan? Mil. Milio. Macaron. Million. Iya kan ya, Miyong. Miyong. Iya kayak Honda Mio. gitu. Croissant. Iya, croissant. Ada yang lagi nih, Jakjus. Jakjus. Croissant. Padahal just juice Just ya, juice, ngomong just juice oh, udah kayak boleh. lanjut aja ya. Warengon. Pop eh. Ah. Nah gitu. Iya. Selalu banyak banget orang nanyain red card. Antum tuh jawab berapa? Aku bilang ke Ustadz mah nggak perlu red card, ke aku perlu. Nah, iya. Enak aja. Anda kira ini kenal sama Ustadz? Ya. Ini Iya. Enggak, Apakah tuh pasti pasang sia-sia? 50 juta terus ke Ustadznya 20 kan? oh, Ustadz mah bensin doang. Iya, Ustadz bensin. Ustadz itu 50 kata. 50. Lu enggak 20 gitu kan? 20. Aku 20 juta. Enggak, dia pasti minta 50 tak. Iya, iya. Tapi Iya. dikasih kantum 20. Kayak Jadi ini selalu ya. begitu. Aku pernah Tapi iya diomongin sih. orang, aku pernah diomongin, Ustadz, saya mau klarifikasi nih. Iya. Apa benar Ustadz mengambil mengisi satu kajian 30 juta? Aku bilang gini, kepegang duit itu aja nggak pernah aku 30 juta. Megang duit 30 juta nggak pernah aku. Sekarang kan enggak. Iya, Tapi kan sekarang nggak sih dipegang, di saldo. Iya Saldo, benar. ditransfer. Makanya Apa yang dipegang-pegang? Iya. Iya, betul Iya. itu. Tapi itu sih kayaknya tuh menurutku ini kan kejadian nyata ya. Iya. Nah itu sebenarnya gimana? Karena kami juga sering risih, Tat. Betul. Kayak gitu. Pertama ya sering di chat gitu, ditanya Iya. berapa. Betul, Dan betul. kemudian juga bingung ya memposisikannya seperti apa Iya, ya. Gimana ya, Tat? pertama aku harus jelasin dulu bahwa aku sampai detik ini ya, alhamdulillah ya, aku tuh tidak pernah menjadikan dakwah itu menjadi bisnis. Atau lebih gampangnya lagi, sampai detik ini aku nggak pernah menarif untuk ngisi. Menarif. Bahkan aku tuh agak sedikit malas dan tersinggung ketika pertanyaan pertama adalah Red card. berapa. Red card. Iya. Karena Kalau seolah-olah dibuka di Google juga itu. apa tuh? Aku tuh tadi ketik barusannya. Tarif Ustadz. Iya. Langsung ada kayak Beberapa rekomendasi tuh. Rrrr gitu, nama-nama di Iya. bawahnya.
Aku masuk nggak? Nggak ada nama. Nggak ada. Oh ya, Bukan alhamdulillah. karena nggak narif, nggak ada yang mengundang. Iya betul. Jadi aku nggak pernah sampai detik ini nggak pernah ya, karena aku memandang bahwa ketika kita berdakwah itu adalah bagian daripada kewajiban. Dan alhamdulillah ya sampai detik ini nggak ada satupun yang memang aku ketika ditanya ya berapa, aku tuh malah nggak suka sebenarnya. Iya, itu mirip yang Ustadz Wimar dulu kita bahas ya. Iya. Dia juga nyinggung gitu. Dia malah tersinggung ketika Tahu itu. nggak yang kenapa ditanyain. nggak suka? Kenapa Ustadz? Karena aku disamain dengan entertainer. Iya, antum kayak badut. Iya betul. Karena badut ketika ditanya berapa, Iya. atau misalnya ini tolong bersihin rumahku dong. Iya, berapa ya? Iya. Nah itu aku nggak suka, karena aku disamain dengan entertainer. Padahal apa yang aku lakukan itu adalah bukan mengentertain orang. Walaupun ketika aku memberikan kajian, aku berharap orang itu tidak sengsara ya. Iya, Artinya, juga terhibur senang, juga, iya, senang. terhibur, betul. Tercerahkan Dan gitu segala kan. macam. Nah itu Iya. itu yang pertama. Makanya sampai hari ini ketika ada orang nanya, benar antum 30 juta sekali ngisi? Aku bilang kalau memang ada ya, boleh siapapun komen nih. Ada nggak orang yang pernah aku ngomong sekalipun? Ada nggak? Kalau ada silahkan aja tulis. Aku pernah tanggal berapa atau di mana? Undang Ustadz, Iya, ada aku dokumentasinya. diminta sekian. Iya, Kami aku bayarnya diminta sekian. Iya. Kalau ada itu pasti bukan aku. Siapa? Risco Kembaran Itu kan? pasti tadi. bukan aku. Ya antum kan tadi yang menarif. Bisa Tolong lah jadi. yang mau ngundang saya lagi bisa diskonnya. Karena kadang-kadang memang ada orang-orang bandel, nanti kita akan bahas ya. Ada orang-orang seolah-olah karena dia merasa bahwa dia tuh pernah ngundang aku, dia merasa bisa ngundang aku, punya akses, dan dia manfaatin itu ke tempat orang-orang lain. Itu aku nggak tahu. Lalu kemudian dia bilang, oh kalau mau undang Ustadz Felix segini. Padahal free. Lewat ya? Padahal Iya. dianya Free. dapat duitnya, antum Betul. enggak. Oh, Atau, kayak gitu. atau IO. IO. Atau IO. Tapi sebenarnya Iya. punya nggak sih manajemen atau IO? Aku nggak punya manajemen sampai Ustadz sekarang. nggak punya. Nah makanya kalau Karena banyak juga yang lewat aku. oh itu jual juga ya. Aku dianggap manajernya. Oh, Ya iya. lewat saya juga Felix sering. gitu. Tadi saya Iya, forwardkan ke semua. Ustadz. Ya, benar. Semua. Nah Iya. makanya ini aku kasih cara pandang dulu. Iya. Kenapa cara pandangku begitu? Aku sering ngomong sama orang. Contoh ya, kalau ada orang bilang kenapa aku nggak ngambil red card atau nggak ngambil tarif. Iya. Nah lalu sebelum kita bilang apa hukumnya ya, tapi Iya. aku jelasin dulu bahwasanya bagiku dan insya Allah ini adalah menjadi bagian daripada hukum Islam juga. Dakwah itu adalah wajib. Di dalam Kewajiban. Islam dakwah adalah kewajiban. Ya. Maka kewajiban dakwah itu sama seperti kewajiban sholat. Dia fardu kifayah, fardu ain. Ya. Setiap mukmin itu harus berdakwah dengan caranya masing-masing. Nah, karena ini adalah sebuah fardu ain, berdakwah adalah sesuatu yang wajib, maka itu sama kayak sholat. Kan aneh kalau seandainya kita ada seseorang datang pada kita, lu mau lihat gua sholat nggak? Kalau lu mau lihat gua sholat, lu bayar dulu gua 10 juta. Wow. Ini agak aneh. Kenapa? Karena sholat tuh kepentingannya dia. Dia nggak sholat, dia yang dosa. Ya. Kok bisa dia ketika sholat dia minta orang uang? Iya, Gitu maksudnya. Nah bagiku itu tidak etis dan tidak boleh di dalam Islam berdakwah menarif. Nah, Ustadz kan juga dakwah lewat buku. Ya. Nah, apakah tanda kutip itu Ya. tidak menarif, Tad? Nah, nanti itu kita gimana? bahas tuh. Oh, Itu nanti beda lagi kita ya? masuk dengan kita bahas tentang apa yang boleh juga. Oh, Nah, menarik pertama-tama aku bahas tentang dakwahnya dulu soalnya ya. kan Ya. ketika kita ngomong dakwah tuh kan luas banget, Tad. Ya. Betul. Nah, ini yang Ha. lebih spesifik ini dakwah yang seperti apa sih? Dakwah di ada dalam lagi Islam. pertanyaan. Acara Ayo Ngaji kok ada tiketnya. Nah, Ya. nanti kita bahas. Nanti itu kita bahas. Oke, ya. nanti kita Nanti bahas kita ke situ ya. bahas. Nah, dari standarnya tadi itu dulu, Tad ya. Betul. Nah, itu Dakwah itu adalah wajib. Ya. Oke. Sehingga bagiku menarif dalam kewajiban ini adalah sesuatu yang aneh. Nah, itu yang pertama dulu ya. Oke. Yang kedua kita bahas apakah mendapatkan uang Ya. di dalam dakwah ini boleh atau tidak? Ya. Jawabannya boleh. Oke. Jawabannya boleh. Nah, ketika contoh misalnya aku ngisi, aku ditanya tarifnya berapa, aku bilang aku nggak pernah menarif dalam dakwah. Setelah aku selesai kajian aku dikasih uang, aku terima, nggak ada masalah itu mah. Oh, itu Karena itu hadiah bagian lah. daripada Hadiah lah ya, hadiah. Iya. Yang penting kita nggak menarif, itu kita terima. Nah, beda lagi dengan misalnya Oke. soalan jualan. Misalnya contoh ya, ketika aku buat buku misalnya, yang dijual itu adalah bukunya, bukan dakwahnya yang dijual, Oke. tapi bukunya. Adapun kebermanfaatan dakwah ya itu sudah Betul. otomatis. Udah otomatis Ya. dan orang ada pilihan kan gitu kan ya. Dia Ya. mau beli atau tidak beli itu ada pilihan. Ya. Karena kalau dalam jual beli itu ada ridho wal ikhtiar. Ya. Ada orang nanya lagi, kalau ada orang ngajarin Quran boleh nggak kemudian dia mendapatkan upah? Boleh. Makanya kan kemudian di dalam salah satu pembahasan ulama, harta yang paling berkah itu harta dari mengajarkan Al-Quran. Benar. Karena bagaimanapun juga itu adalah memberikan sebuah kebaikan bagi semua orang. Nah, hanya yang kita bahasnya dalam menarif ini. Menarif ini bagaimana hukumnya dalam dakwah, kan gitu kan ya, bukan dalam bisnis atau jual Ya. beli. Artinya gini ya, dakwah itu adalah sesuatu yang wajib. Ya. Tapi bisnis itu tidak wajib.
Iya. Kan bisnis kan hukumnya apa? Hukumnya bisnis apa? Mubah ya. Ikhtiar doang, mencari Iya. nafkah boleh. Mencari nafkah kan Bisnis, boleh kan, apa, mubah gitu. kan ya. Nah, Berbagai makanya cara. aku tadi tuh ketika ini yang menjadi landasanku ketika aku berbicara tentang dakwah itu tidak boleh untuk menarifkan sesuatu. Di dalam surat Asy-Syu'ara itu ada 5 kali Allah mengulang wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Jadi tidaklah kemudian aku meminta kepada kalian sebuah upah gitu kan ya. In ajriya illa ala rabbil alamin, kecuali upah kami itu berasal daripada Allah. Itu dikatakan oleh siapa? Nuh kepada kaumnya, Hud kepada kaumnya, kaum Ad, Soleh kepada kaumnya, kaum Samud, Lut kepada kaumnya, kaum Lut, dan kemudian Syuaib kepada Ashabul Aikah, kaumnya. Lalu kemudian dikatakan juga oleh Habib An-Najjar ketika dia itu mengajak kaumnya kepada para rasul, gitu kan ya, ittabi'u ma la yas'alukum ajron. Jadi ikutlah kepada para nabi yang mereka tuh tidak mengajak kalian kepada sesuatu yang dia tuh minta upah. Benar. Artinya nabi-nabi dulu tidak pernah minta upah dan rasul juga tidak pernah minta upah. Nah, itu adalah dalilku. Itu yang kedua. Yang ketiga aku jelasin lagi. Contoh gini ya. Kalau aku punya sesuatu misi gitu kan ya. Contoh misalnya, aku harus banget nih untuk melakukan ini. Misalnya contoh apa ya? Yang harus banget kita lakukan misalnya. Dakwah harus lakukan. Enggak, apalagi selain dakwah misalnya. Oh, harus banget. Harus banget kita lakukan. Nafkah keluarga, haji. Haji. Bukan, itu Apa? program apa itu misalnya harus banget kita lakukan. Apa sih, Program. Bos? Ini lebih kemana sih? Iya, bikin pesantren apa sih? Oke, taruh lagi nih ya. Itu benar. Rizko kayak marah. Jadi kayak ini, sesuatu yang antum pengen yang kalau antum mati harus tercapai, atau antum nggak bakal mau mati sebelum itu tercapai. Taruh lagi. Jawabannya sangat ideologis sekali tentunya. Oke, Banyak bisa Hal aku. sederhana, iya. misalnya Ya, aku aku- pengen sehat. Oke, kan bagus. Aku pengen sehat misalnya ya. kan mati Itu pengen bagus. sehat, ya. Iya. Aku pengen sehat misalnya ya. Nah, berarti itu kan keperluan kita ya. 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 Karena itu keperluan kita bikinlah program bagaimana caranya supaya kita bisa sehat Benar. misalnya. Lalu tiba-tiba ketika kita melakukan program itu, kita minta orang uang. Oh iya. Ini kan agak aneh ya. Karena aku kalau mau sehat, tolong Iya. Bayar. donate Kalau aku di Social Bus, lari, aku akan lari. Aku jogging. Nah, artinya kalau seandainya itu dibayar sama orang, itu kemungkinan besar bukan program dia. Bener. Tapi dia lagi ngerjain program orang lain. Make sense. Iya, artinya ketika aku mau berdakwah, aku tahu nih tujuan yang aku mau tuh kemana. Iya. Aku tuh ingin membangkitkan umat, buat mereka tuh sesuai dengan aturan-aturan Allah. Nah, karena aku punya program, aku akan bayar orang. Iya. Untuk bisa mencapai program Betul, itu, betul. bukan minta bayaran orang. Iya, betul. Nah, itu secara ini sih. Ya itu tadi seperti kata antum tadi, sebagaimana sholat itu kan kepentingan kita. Kita Iya. yang butuh. Betul. Masuk dakwah itu berarti antum melakukan dakwah kemana-mana itu antum ngerasa ini kebutuhanku, bukan kebutuhan orang yang harus Iya. aku penuhi dengan bayar dan lain-lain. Dan kalau ada orang yang denger ini, aku yakin, kalau gitu Ustadz Felix nih nggak menarif nih. Aku akan manggil Ustadz Felix. Sorry. Iya. Masalahnya adalah Iya. kalau ada orang sudah punya program, mereka nggak tertarik dengan bayaran Anda. Iya. Yang mereka tertarik adalah programnya. Betul. Iya. Apakah Betul. dengan adanya aku di situ Betul. match dengan program yang aku lagi Benar. misi yang aku lagi bawa? Benar. Makanya aku Betul. sekarang ngurangin kajianku hampir 90%. Ya, Iya. ya. Untuk apa? Untuk fokus pada sesuatu yang menjadi programku Iya. dan aku bahkan bayar di situ, Iya, bukan betul. aku dibayar. Dan itu PR banget bagi para penonton yang masih suka ngundang-ngundang ustadz. Iya. Aku lihat ustadz itu kayak jadi entertainer tadi. Betul. Mereka keliling-keliling masjid yang nentuin tema panitia, Iya. yang nentuin kajian, materi dan lain, bahkan panitia ustadz tuh datang nyampein doang. Betul. Padahal yang tahu cara membangkitkan Islam ini kan alim ulama ini. Iya. Betul. Gitu ya, harusnya kan yang membawa program itu alim ulama ke tempat masjid ini. Uh-uh. Nih, ulama ini punya program ini, tolong dijalankan masjid Betul. ini. Masjid ini. Jangan Nah, diposisikan jadi talent. itu jarang banget yang masih ngeh Tat. Tapi kenapa sering diposisikan jadi talent? Karena posisinya dia nerima uang. Karena ustadznya sendiri yang Uh-uh. menjadikan Iya. dirinya talent. Betul. Jadi kayak mohon maaf ya, apa bedanya sama badut dipanggil juga? Iya. Apa bedanya sama mohon maaf artis dipanggil juga Iya. gitu kan ya? Iya, tapi kalau Kalau misalnya artis dibayar kan berarti dia harus nyanyi lagu sesuai dengan yang diminta. Nah, Request. Nggak mungkin lagi betul. wedding dia bilang kita berpisah di jalan ini kayak gitu. Iya, hamil duluan 3 bulan, Hamil nggak duluan boleh. 3 bulan. Tapi kemudian ketika kita lihat memang ustadz-ustadz ada yang berkata ya memang gue entertainment, Ya. memang gue entertainer, memang gue artis, ya udahlah, memang berarti dia dibayar bukan sebagai ustadz. Nah, itu pernah sebenarnya. aku dapatin gara-gara gini Tat. Aku nggak tahu, mohon maaf kalau Iya. nanti salah, tolong dibenerin. Aku lihat kan banyak pesantren-pesantren di mana-mana sekarang Iya. yang goalsnya itu mencetak
murid-muridnya ini nanti jadi ustadz, jadi alim ulama Yeah. gitu ya. Tapi hasilnya itu benar-benar mereka tuh jadi kayak entertain keliling-keliling Betul. doang, menunggu undangan. Sebagai profesi gitu. Bekas Jadi, profesi. Jadi Profesi. profesinya itu mereka Benar. sekolah kayak kita sekolah kedokteran. Ya. Karena nanti kedokteran itu akan menjadi profesi kan dokter Oh, itu itu ya. emang begitu ya? Nah, banyak pesantren menjadikan ustadz itu profesi. Ya. gitu? Yang aku lihat. Oh. Makanya Ya. kalau salah tolong dibenerin. Ya. Gitu. Oke, oke. Akhirnya lulus punya mindset seperti itu benar atau salah sih enggak? Nah itu problematikanya. Karena bagiku hidup Islam itu kan adalah perjuangan kalau lihat Iya. Rasulullah ya. Rasulullah itu menggunakan segala yang ada pada dia loh. Ingat kenapa Rasulullah itu sangat sayang sama Bunda Khadijah. Iya. Salah satunya adalah ketika beliau katakan karena beliau itu mendapatkan sokongan harta dari Bunda Khadijah untuk dakwah. Ngabisin harta malah. Ngabisin harta untuk dakwah. Artinya pikir-pikir bro. Contoh ya, kalau antum adalah seorang entertainer, Ya. antum dapat uang misalnya, Ya. uangnya untuk apa? Untuk senang-senang. Nah, kalau kebutuhan antum- hidup, beli aku- mobil, jalan-jalan. Aku pernah nanya sama orang ya, kalau antum nggak punya Islam, maka duit antum pasti antum gunakan untuk rumah, Ya, duit rumah, antum untuk mobil, apa pokoknya gitu ya, mobil, aku- Iya. karena kita nggak punya perjuangan kemana kita ngabisin uang Hanya ini. untuk menikmati hidup aja. Betul. Iya. Nah itu Memenuhi maksudku tuh. Jadi Maslow. iya, Mas Lo. Iya kan Abraham benar? Maslow. Ya itu Gimana aja Mas yang teorinya? nutupin itu. Iya, Mas Lo. Sekarang sudah Mas Fas. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. bukan slow lagi ya. Mas Jadi Fas. artinya dia tidak punya aura perjuangan atau cita rasa perjuangan seperti Rasulullah. Nah, karena itulah ketika ada orang menarif. Iya. Menarif itu berarti itu untuk kepentingan orang lain. Makanya sebenarnya ya, ini sekalian ngomong kepada teman-teman jamaah ya. Artinya posisi jamaah di ustadz itu bukan kemudian ustadz bisa datang ke tempat saya enggak. Terus kemudian sebelum datang mohon maaf ustadz berapa rate cardnya atau berapa bisyarahnya enggak. Tapi tanya sama ustadznya, ustadz perlu bantuan apa? Ustadz tuh perlu apa dari kami? Gitu maksudnya biar kami yang nolong. Karena akadnya para Hawariyun kepada para ustadz adalah katanya Isa kepada Hawariyun adalah man ansori ilallah. Siapa yang mau jadi penolong agama Allah? Maka Hawariyun berkata pada Isa, nahnu ansorullah. Kami adalah orang-orang yang menolong agama Allah. Artinya apa? Akadnya murid itu adalah menolong gurunya. Ustadz yang nanya, guru yang nanya. Betul. Siapa yang bantu saya di program-program saya? Betul. Atau muridnya kalau datang dia nanya, saya bisa bantu apa? Iya, Gitu. Kalau di masa-masa Islam awal itu memang kejadiannya begitu. Iya. Jadi ulama-ulama kodim istilahnya ya. Itu memang ulama-ulama ini itu disupport oleh orang-orang kaya, agnia Iya. untuk difasilitasi. Iya. Kemudian jadi dia itu melakukan aktivitasnya, Ya. kemudian program-programnya. Iya. Itu bukan atas dasar ada proses transaksi Benar. kayak gitu, tarifnya berapa. Iya. Tapi memang hidupnya dicukupi, Iya. pesantrennya di Beresin backup gitu. sehingga Jadi dia nggak usah mikir. kayak ada pembagian kerja. Oh jadi ibaratnya orang-orang kaya itu sadar inilah caraku membantu dakwah Benar. programnya ya. Iya. Jadi aku kasih apa biar Iya. Ustadz nggak mikir itu lagi gitu Iya. ya. Jadi mereka tahu posisinya masing-masing. Oh, Tapi kalau sekarang coba lihat, ada orang bilang lah kalau ustadz misalnya nggak menarif terus dia dapat duit dari mana? Nah karena itulah ketika tidak terjadi fasilitas seperti yang dibilang Mas Husen, akhirnya aku harus nyari uang sendiri. Benar. Maka sekarang untuk menyelamatkan kehormatanku di dalam dakwah dan menyelamatkan kehormatan dakwah ini, ya aku nyari uang. Iya. Aku nyari uang dengan cara jualan buku, aku nyari uang Hijab. misalnya dengan cara jualan hijab dan segala macam supaya aku bisa memfasilitasi dakwah ini. Nah itulah karena mereka tidak memfasilitasi. Iya. Harusnya yang kaya-kaya itu mereka memfasilitasi. Dan ini juga bukan kepentingan kita. Tolong fasilitasi. Jadi gini ya. Nah itu ada lagi orang bertanya, Ustadz kalau gitu apa bedanya dengan orang menarif? Ini nggak menarif. Iya. Makanya aku bilang ya, Bismillah ya. Mudah-mudahan aku istiqomah dan mudah-mudahan aku tuh tidak pernah melakukan ini ya. Amin, amin. Artinya gini, kalau andaikan anakku nggak bisa sekolah, mendingan anakku berhenti sekolah. Daripada harus Daripada aku harus minta orang lain untuk nyekolahin anakku, Iya. atau minta orang lain untuk biayain sekarang anakku nggak bisa sekolah nih, tolong dong. Andaikan aku nggak bisa afford lagi misalnya ya untuk rumah, aku akan kontrak. Andaikan aku nggak bisa kontrak, aku nggak akan minta orang lain untuk biayain aku. Benar. Karena aku tidak perlu uang. Iya. Tapi aku tidak segan dan tidak malu andaikan ada program dakwah terus aku minta pada orang. Iya. iya, benar. Artinya jangan biayain aku, biayain program dakwahnya ini, karena ini kepentinganmu juga, karena bukan kepentinganku gitu loh maksudnya. Nah itu nggak ada masalah, itu terhormat. Iya. Minta untuk program dakwah itu terhormat. Betul. Itu yang kemarin sempat aku sampaikan juga kan aku mau Ustadz kan tim ini juga Iya. kan beberapa program akhirnya aku bantu untuk presentasi juga kita kan. Betul, Nah, itu aku kata-kata bilang gini, kalau ketika teman-teman nanya Ustadz saya bisa bantu apa? Betul. Berarti Anda bertanya kepada orang yang tepat karena aku bilang Ustadz Felix itu sangat kapitalis tanda kutip ya. Iya. Sangat maruk kalau di sisi beginian. Dalam Benar. urusan Kalau dakwah urusan gini ya. dakwah lu nanya, wah Ustadz tuh
akan menjelaskan kita tuh akan membangun ini, membuat ini, dan struktur gini, seterusnya butuh dana sekian gitu. Jadi nggak setelah tinggal teman-teman yang punya kemampuan. Benar. Gitu. Tapi kalau untuk pribadi aku nggak akan pernah minta. Kenapa nggak terhormat? Pertama, sebelum Islam pun aku sudah yakin begitu. Sebelum Islam pun bapakku selalu bilang kan gitu kan ya. Pokoknya hidup kita tuh jangan sampai tergantung orang lain. Benar. Kan gitu kan ya. Ketika aku masuk Islam, bapakku bilang jangan pernah ya Lik minta tarif dari orang lain, minta uang. Aku bilang aku nggak pernah minta uang sama orang lain sampai detik ini. Kenapa? Karena Rasulullah pernah berpesan bahwasanya harta itu adalah kehormatan. Benar. Sedang ilmu itu adalah kemuliaan. Benar, beda. Kalau ada orang punya ilmu tapi hartanya terkompensasi ya, dia mulia tapi dia tidak terhormat. Benar. Lihat aja tuh orang-orang sering dibully. Iya. Mungkin dia punya ilmu, pintar punya ilmu, tapi dalam soal harta dia ya dilihat orang ya mata duitan ya bisa dibeli ya kayak gitu loh. Tapi kalau ada orang kaya tapi nggak punya ilmu, dia terhormat tapi dia nggak mulia. Bener. Oh, paham. Makanya ulama-ulama zaman dulu mulia dan terhormat, kaya dan punya ilmu. Menarik tuh masalah. Menarik. Nah, problemnya lagi balik lagi nih. Aku tuh pernah menyaksikan beberapa orang yang menarif. Tahu nggak aku bilang sama istriku apa? Aku nutup muka begini, terus aku bilang gini, ya Allah dek, Abi takut bahwasanya orang ngelihat setiap ustadz tuh kayak gitu. Nah itu yang aku khawatirin Ustadz. Bahkan Ngeri sampai kalau banget. kita Google tarif Ustadz berat keluar berbagai list seperti Ustadz Husain tadi. Bahkan orang-orang nih yang aku bilang tadi minta nitip ngundang antum melalui aku. Terus aku bilang Ustadz Felix dan tim Yuk Ngaji itu nggak ada yang pakai red card. Aku Betul. bilang, mereka kayak nggak percaya seriusan. Seriusan maksudnya nggak pernah ada loh kami dengar dengan begini-beginian, minimal kan ongkos segala macam. Enggak, aku bilang Ustadz berangkat sendiri aja, berangkat sendiri. Betul. Gitu. Bahkan ada yang nanya tuh, itu Yuk Ngaji sering banget ngundang Ustadz Felix. Nah itu benar. Tiap hari di channel kita undang. Tanya Mas Husen. Tanya Mas Husen. Berapa banyak Mas Husen keluar untuk dakwah awal-awal Yuk Ngaji? Sampai sekarang loh Mas Husen keluar. Untuk berapa uang yang sudah keluar? Kita pernah minta nggak sama orang? Enggak. Iya, di Kita awal-awal malah keluar memang duit. Kita kalau mikir mau ke Surabaya misalnya, jualan kaos yuk. Ya. Sebelum jualan kaos Mas kita. Dulu pas pertama kali kita roadshow, aku tanya Mas punya duit berapa? Mas Husen bilang segini. Aku bilang aku punya segini. Ya udah, kalau gitu gimana caranya? Hitung. Akhirnya kita naik mobil Mas Husen Trajet. Ingat banget aku. Ini obrolan yang tepat ya. Karena di antara dua orang punya duit. Satu Imar tuh pernah kayak gitu juga aku. Cuman dia kan lupa sadar ya bahwa kita tuh berbeda. Dia pernah tahu-tahu ke chat aku. Patungan yuk, kita beli ini untuk dakwah lahan untuk bla bla bla. Pak Tantum sadar gak ngomong sama siapa? Bisa-bisanya dia kira rekeningku sama rekening dia. Iya. Gitu. Nah itu menarik itu gitu. omongan kita karena kita punya sesuatu yang dituju dan ini bagi kita bahkan kita tuh penting. sedang mikir, harta kita keluarin yuk untuk Betul. bener. Makanya aku lihat teman-teman Yuk Ngaji tuh senang tiba-tiba ada TV baru gitu kan ya, nggak tahu siapa yang beli, tiba-tiba ada gitu. ini gitu kan ya, tiba-tiba ada segala macam. Karena orang-orang Yuk Ngaji tuh oportunis kalau dalam dakwah. Tahu-tahu ada samurai lah. Nggak penting-penting kacamata hidup. Kacamata. Iya kan artinya kan semua harta kita berusaha untuk manfaatkan dalam dakwah. Setelah kita roadshow pertama, terus kita pikir wah kayak gini nggak bisa lama-lama. Lama-lama kita mikir, Mas, mana lagi kita mau pergi ke sini. Yuk jual kaos yuk. Setelah jual kaos dapat baru kita bisa pergi. Itu pun tau nggak caranya gimana? Kita udah hitung-hitung waktu itu satu tempat 15 juta ya Mas ya. 15 juta kita kumpulin 15 jutaan. Setelah 15 juta terus kita bilang ini bismillah. Pokoknya gimana caranya kita pengen 3 kota kan ya. Tapi duitnya cuma 15 juta. Harusnya kan 45. Akhirnya Mas Husen bilang nggak apa-apa lah nanti kita kumpulin sedekah gitu kan. Baru kali itulah kumpulin ada sedekah. Ada gitu maksudnya. Ada. Setiap tempat ternyata sedekahnya itu rata-rata 10 juta. Kurang 10 juta doang. Dan itu untuk ke kota yang lain. Jadi kan 30 juta bisa buat buat itu bahasanya itu pay it forward. Iya, pay it forward. Jadi kalian udah datang di sini merasakan kalian gratis kan. Nanti kita akan mengadakan acara kota di kota lain. Kalau mau investasi ongkosin kami lah. Iya benar, itu benar. Jadi ini kita anggap ini acara kita bareng-bareng. Karena kita nggak dibayar sedikit pun. Iya, betul. Orang lihat contoh yang terakhir yang Mas Husen tanya tadi, Itiba misalnya. Acara Itiba itu ya. Apa ya? Kita coba Tat bongkar Tat. Ingat nggak pas kita selesai dari Bogor? Acara
itiba. Oke, ini gimana? Balik modal apanya? Balik modal, nombok. Orang kita nggak dibayar sama Tapi sekali. ada yang ngira itiba tuh bener-bener kayak IO nyari duit gitu loh. Iya. Ke Bandung kemarin kan aku nggak ikut rombongan Iya. kalian, aku bawa mobil sendiri sama keluarga. Uang itu aja aku nggak minta remes, maksudnya ongkos bensin kita ngeluarin duit sendiri loh. Bener, itu pertama. Yang kedua, antum tau nggak ketika di TMII? Iya. Aku masuk itu udah 150.000 sendiri. Apaan aku bilang? Nggak ditanggung kami loh. Kami beli tiket parkir. Iya, Nggak banyak yang kayak ditanggung gitu. loh. Iya. Sampai di sana makan, alhamdulillah sih ditanggung Iya. ya. Tapi segala macam beli Iya. apa? Beli Jadi baju lah, prinsip kita apalah. tuh insya Allah kalau ada ya alhamdulillah. Kalau Kalau enggak nggak ada dan kita punya mah insya Allah kita keluarin. Benar. Kalau emang kita nggak ada kita ngomong kayak Benar. gitu. Jadi Iya. ya Biasa maksudnya nggak aja. pernah jadi Beban. bahan diskusi. Itu tiba keuntungan berapa tuh kita dapat berapa nih? Iya. Kayak gitu Nggak kayak. pernah ada dapat Jadi juga. kita tidak pernah menjadikan tarif itu sebagai penentu kita mau ngisi di mana. Betul. Andai kan satu tempat itu adalah memang aku cari, aku harus ngisi di sana, aku akan ngisi di sana meskipun aku bayar. Bener. Iya. Tapi idealnya bagusnya ya kalau ini penting banget dan ternyata dia mau bayar ya alhamdulillah. Alhamdulillah, Iya. memudahkan, nggak jadi beban. Nggak jadi beban. Contohnya kayak Itiba itu. Iya. Makanya acara Itiba tuh kadang-kadang orang bilang ini kok mahal banget. Loh, lihat dulu seperti Kamu apa. tahu nggak sih sewa gedung begitu tuh nggak 5 jutaan ya, bukan kayak sewa ruang gedung sekolah gitu ya. Iya. Kemarin juga kaget tuh LED 50 juta ternyata. Iya. Iya. Iya, sewa LED itu segitu ya. Emang. Iya. Dan coba Baru Fuad, LED-nya aja Sewa belum speaker sound Iya. 200 juta. Belum. Bener. kayak Lighting. ingat gak At, kemarin yang terakhir kali antum buat XK Wafers? Yang mana tuh? Oh iya. Ingat gak? Iya itu Kan nombok banget. Fuad ngobrol, gimana ya Sat ya? Ini nombok nih Ustadz. Aku Iya. bilang nggak apa-apa, At, itu harus jalan. Iya. Karena kita tahu itu harus jalan. Betul, Kita betul. harus jalan ini. Betul, Kenapa? betul. Karena kalau kita nggak jalan sekarang, kita nggak punya apa yang kita harapin gitu. Betul. Kita tuh matoknya udah di sini. Ini aja nggak bisa, nggak At, harus jalan. Betul. Terus Fuad bilang, ya terus gimana? Gimana Sat? Pokoknya jalan aja. Nanti coba kita cari sponsorship. Iya, Jadi benar. selalu ada orang yang rugi ketika kita bikin acara. Betul. Bukan rugi sih. Iya maksudnya Ada berkorban. Iya, Ada yang tidak- berkorban. Tidak ideal lah. Tidak ideal. Sesuai standarnya Iya. gitu. Dan aku tuh sampai jadi sering diomelin sama beberapa ya kenalan yang profesional lah. Ya. Bener. Mereka tuh backgroundnya memang profesional IO gitu kan ya. Itu sampai bilang gue bantu apa? Soalnya Ya. lu tuh kalau bikin acara pasti nombok gitu Iya, kan. benar. Nah itu Ah. pertama bahwa itu nggak pernah ada dalam pikiran kita. Oh ya. sebentar, sebelum antum lanjutin, Ah, ya. di pikiran antum yang pertama ketika antum ngadain acara apa yang antum inginkan? Aku selalu pasang tulisan gitu ya. Ya. Ketika pulang orang harus merasakan apa itu. Mau tuh. Iya. Jadi selalu gitu kalau bikin acara tuh Iya. ini ketika orang pulang dia dapat apa Iya. itu dulu. Ya. Makanya Nanda tuh selalu tuh paling nyinyir Iya. tuh. Lu emang gak pantas jualan At gitu. Iya, benar. Karena emang gak kepala itu gak itu. Jadi kalau bahkan nih Tat, sering kali ketika sudah misalkan tiketing nih kan Iya. ya, untuk segala kebutuhan. Betul. Lebih. Iya. Terus otakku tuh liar. Iya. Nambah ini ya untuk taruh ini Ya, Terus bilang, betul. di kepala gimana At itu mah jangan gitu lagi ntar nombok lagi. Tapi ya gimana ya? Kalau aku ada dua. Kalau untuk diriku sendiri aku nggak terlalu banyak Iya, bikin, iya, betul. bikin standar. Tapi kalau untuk yo ngaji, aku pengen pertama orang pulang dia mikir, gila harga segini dapatnya segini. Iya maksudnya itu. Itu yang pertama. Dia ngerasa worth Betul, gitu. worth. Nah. Yang kedua, aku pengen cutting edge. Iya. Oh, Aku pengen acara yang belum pernah ada di dakwah. sama. Bener. Sama. Minimal kalau aku tuh Naik level. Like level dari aku sebelumnya. Iya. Jadi aku selalu lihat showku yang sebelumnya apa, Iya. kemudian aku akan naikin Iya. kayak gitu. Betul. Ada rasa kayak gitu. Atau minimal lihat punya teman sebelah. Benar. Oh dia udah bikin gini, aku Iya. harus bikin gini. Jadi supaya apa ya? Iya. Maksudnya Supaya menarik Ya, hidupnya. pasti jadi- kehoyoran itu berlomba-lomba Iya. dalam kebaikan tadi. Iya. betul. Jadi sebenarnya banyak yang mispersepsi sih. Nanti kita mungkin masuk ke kaitan juga bahwa kenapa banyak kegiatan berbayar ya. Iya. Nanti ditambah jelasin juga. Kalau dari kami sih, dari khususnya yang sering bikin kelas ya, itu ngerasa bahwa seluruhnya itu memang untuk menghidupi, membiayai Iya. Program. gitu Ya, kan. insya Allah aku saksinya kalau Iya. kalau kita ya insya Allah aku Maksudnya saksinya. lu kebayang gak itu ada nanti Ustadz Felix toto nongol Iya, jadi betul. guys. Emang kayak gitu emang dibiayai apa gimana gitu. Dan Dibiayain sih. Iya dibiayain. Tahu Kopi. nggak apa? Kalau sama Raditya aku tahu. apa? Bakmi. Oh bakmi. Itu. Bakmi. Jadi kalau kelas Bakmi. origin nih, kan Iya. ada makannya. Iya. Istriku pasti bilang, Ustadz suka mie ya, dibeli ini. Jadi tukang seksi makanannya Iya, tuh iya. istriku yang pesen-pesen. Iya. Ya, cuman jangan mikir bahwa kalau nggak menarik tanda kutip tadi orang Iya. nggak makan juga, ada gila kali Enggak itu. juga. Ya orang Ah, ah. dihidupin di situ mesti Betul. pada makan kru gitu Nah kan segala macam. harusnya itu yang mikirin siapa orang-orang yang Allah karuniakan dan amanahkan harta. Betul, Iya. dan pandai mengelola harta. Benar. Kalau Benar. kami yang kelola bangkrut lah. Yang aku sebut mungkin ekosistem dakwah ya. Iya. Kita itu perlu ekosistem dakwah yang masing-masing tuh punya peran di posisi masing-masing secara kompeten tinggi gitu Iya. ya. Tapi secara visi juga masuk. Ya. Karena kan kalau kita bicara tadi ya dakwah itu the only one dai.
Luar biasa. Gitu. Apa tuh artinya, Mas? Ya maksudnya satunya dakwah tuh dai doang gitu ya. Seolah-olah dakwah itu dai. Oh, hanya dai. Padahal kalau kita bicara hari ini gitu ya, kita mau men-share pesan kepada orang lain, itu kan perlu kemasan. Ya. Orang lighting lah yang tahu lighting, orang sound yang tahu sound, orang duit yang tahu duit, orang finance yang tahu mengelola itu, gitu. Orang promo yang mengelola itu. Jadi ini kayak sejenis panggilan gitu ya ke teman-teman yang punya kompetensi apapun itu. Itu untuk berkolaborasi gitu, sehingga ekosistemnya ini dapat. Jadi gampangnya daripada nanya berapa Ustadz rate cardnya, nanya aja Ustadz tuh programnya apa, dan kami bisa support di mana. Itu lebih bagus. Dan coba sekarang aku nanya deh, Mas, kalau antum punya duit 1 juta, antum antum makan 1 juta mahal atau murah? Iya, mahal banget. Mahal banget. Kita makan 1 juta kita pasti nyesel loh. Iya, mahal banget sih. Kalau aku sih tahu nyesel ya, tapi kan enggak suka hatiku. Iya, benar. Bilang kayak sekali aja. Iya benar. Benar. Oke, kali ini aku have fun udah gitu. Tapi aku enggak bakal. Tahu enggak terakhir kali kayak gitu salah masuk restoran. Terakhir kali aku makan sama anak-anak aku makan steak. Aduh, mahal lagi steak ya. Aku bilang sama istriku, ya udahlah nggak apa-apa biar anak-anak seneng, tapi besok gak usah lagi. Itu cara berdamai dengan ini. Kalau kita akan nyalain, ngapain pulang ke restoran jadi bete kan? Mahal. Tapi sekarang aku tanya sama antum, kalau 1 juta makan kan mahal. Kalau 1 juta antum kasih untuk dakwah, itu murah atau mahal? Itu kecil banget. Dan rasanya ikhlas banget. Iya, itu tuh gimana ya, ngerti gak maksudnya? Aku bilang sama Ridho ya, itu keluar buat apa sih itu? Makan aja buat makan kru udah habis itu. Ridho kan nanya, aku kan nanya Ridho gitu kan ya, Dok belinya apa Dok? Ini aja. Kalau selisihnya ya beli satu barang untuk dakwah ya, selisihnya cuma 1-2 juta, aku bilang aku pasti akan pilih yang lebih mahal. Aku akan bilang, kecuali kalau selisihnya udah 5 juta 10 juta aku mikir juga. Tapi kemarin sampai di angka 10 antum masih naikin ke atas. Nggak ada masalah kalau aku, karena kalau untuk dakwah Ustadz ngasih tahu alasan pertimbangannya. Kalau sekalian speknya ini malah bagus, jangka panjang, bla bla bla, naik. Kalau untuk dakwah 1 juta tuh kecil. Bener. Kalau untuk diri sendiri 1 juta tuh besar. Nah, artinya apa? Kita pengen ngasih tahu orang cara pandang kita dulu. Bagi kita tuh dakwah tuh hidup kita. Maka kalau kita punya duit ya pasti akan ke sana. Segala sesuatu kalau itu sudah hidup kita, pasti semua SDA yang kita punya atau sumber daya yang kita punya pasti akan kita fokuskan ke situ. Aku semenjak masuk Islam aku udah ngerti ini jalan hidupku. Dakwahnya adalah jalan hidupku. Aku nggak kebayang cara masuk surga dari baca Quran, nggak kebayang aku. Aku nggak kebayang masuk surga dari puasa, nggak kebayang aku. Aku nggak kebayang masuk surga dari pintu mana lagi? Pintu apa lagi? Imam sholat, pintu sholat, muazin apa lagi? Emang ada pintu surga dari muazin? Siapa tahu? MTQ ya. Memanggil orang sholat. Iya, artinya aku nggak kebayang pintu surga itu. Yang kebayang jelas bagiku itu ketika aku udah masuk Islam, udah terang banget tuh hidupku tuh. Ini jalan hidupku jelas dakwah.